Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Sriwijaya akan mempresentasikan Sriwijaya. Dan ini ada anggota kelompok. Perkenalan diri dulu dah. Nama saya Senadi Nugroho. Nama saya Nikita Permatasari. Nama saya Rahmat Fauji. Nama saya Nabila Tamasya. Saya Karita Putri. Dan satu lagi di Aldo, nggak tahu kemana. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntah yang Sriwijaya Nasa pada abad ke-7. Letak kerajaan ini berada di tepi Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang masa kerajaannya diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sri Balaputra Dewa ini mendirikan bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra ini berjuang membangun samudra laut bertujuan untuk supaya jalur pencahayaan di daerah Sriwijaya menjadi aman. Terus selanjutnya ini sosok pendiri kerajaan Sriwijaya yaitu Dapuntah yang Sriwijaya Nasa. Atau yang dulunya disebut Sriwijaya Empire. Letaknya berada di tepian Sungai Musi di daerah Nik. Ini ke atas sedikit dan Nik. Ulang. Ini ke atas sedikit nih pala gue. Nggak kebaca. Nah, latar kerajaan Sriwijaya atau yang dulunya disebut Sriwijaya Empire. Letaknya berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Lanjut nih. Nah, ulang. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama Raja Sriwijaya. Yang pertama ada Raja Sri Sudamanuwardama Dewa. Terus yang kedua ada Raja Sri Indrawarman. Yang ketiga ada Raja Maharaja. Yang keempat ada Raja Marawijayanti Gawarman. Terus yang kelima ada Raja Sri Udayadityawarman. Terus yang keenam ada Raja Dapunta Hayan Srijaya Nasa. Terus yang ketujuh ada Raja Balaputra Dewa. Yang ke-8 ada Raja Sri Udah Aditya. Terus yang ke-9 ada Raja Rudra Wikrama. Yang ke-10 ada Raja Wisnu. Oke, langsung ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari raja-raja tersebut. Yang pertama ada Raja Sri Sudamanuwardama Dewa. Pada tahun 1003, ia mendedikasikan sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan dengan Chenjen Bunsu dan ada dalam prasasti Leiden pada tahun 1044 Masehi. Lalu yang kedua ada Raja Sri Indrawarman, merupakan salah satu penguasa di Nusantara yang pertama kali diyakini telah memeluk agama Islam. Ada dalam berita Cina pada tahun 724 Masehi. Lalu ada Raja Marawijaya Tinggawarman, diketahui dalam kronik Tiongkok sebagai Selimalapi. Tidak gajah. Selanjutnya yaitu sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu ada prestasi kedudukan bukit. Prestasi kedudukan bukit ditemukan oleh C.J. Butterworth pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 30 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi pada 638 Masehi. Prasasti ini mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para penguasa Kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapuntah Hyang.
Isi prestasi kedudukan bukit terdiri dari 10 baris yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Dan ini isi prestasinya. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westenand, Presiden Palembang pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang atau Bukit Seguntang, dan dikenal sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada 680. Menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya, dijelaskan ketaatan Raja Dapur yang Jayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Selanjutnya ini isi prasastinya. Yang ketiga yaitu ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada 686 Masehi. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua bahasa Melayu. Ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai kedatuan Sriwijaya. Dan selanjutnya ada isi prasastinya. Terus siapa baca? Gue ya. Prasasti Telaga Batu ditemukan di daerah Sabukingking, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sekitar tahun 1950-an. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan taat kepada raja. Ada isi prasastinya. Prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. Berkhout di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, ini si prasastinya. Pasemah, sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya ditemukan di Palas Pasemah di tepi Sungai Pisang Lampung, ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. Meskipun tidak berangka tahun, tetapi dari bentuk aksaranya diperkirakan prasasti itu berasal dari akhir abad ke-7 Masehi. Isinya mengenai kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Nice. Ini siapa? siapa nih? Nick itu TikTok hapus-hapusin Ini dulu. gue aja nih gue. Selanjutnya ada corak perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Corak perekonomian Kerajaan Sriwijaya yaitu maritim niaga. Kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Pada masa kejayaan, kerajaan yang berpusat di tepi Sungai Musi atau sekitar Kota Palembang, Sumatera Selatan ini pengaruh melebihi kawasan Nusantara. Dan selanjutnya ada corak agama Kerajaan Sriwijaya, yaitu coraknya Buddha Hinayana. Pada abad ke-8, corak agama Buddha Hinayana menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruh cukup luas sampai ke Lalu historiografi yang digunakan pada kerajaan Sriwijaya ini merupakan historiografi tradisional. Mengapa? Karena pada saat masa kerajaan Sriwijaya berlangsung, ini pada saat
masa peradaban kerajaan Hindu-Buddha. Lalu, ciri-ciri dari historiografi tradisional kerajaan Sriwijaya ini, yang pertama, istana sentris, berpusat pada kehidupan kerajaan, dibuktikan dengan banyaknya raja-raja yang berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kedua, religio magis, mengandung unsur-unsur keagamaan dari mitos atau tahayul. Lalu bahasa yang digunakan pada saat kerajaan Sriwijaya ini berlangsung yaitu menggunakan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dan juga bahasa buku pelajaran agama Buddha. Lalu aksara yang digunakan pada kerajaan Sriwijaya ini berlangsung yaitu menggunakan huruf Pallawa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang ada di kerajaan Sriwijaya yang telah ditemukan beberapa tahun yang lalu. Ya. Cukup sekian sampai di sini presentasi dari kelompok Sriwijaya. Mohon maaf bila ada pemilihan kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.